Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwani sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah berjumpa kembali dalam majelis ketiga khataman kitab Al-Jami', kitab tentang akhlak yang ada di bagian terakhir dari kitab Bulughul Maram dan berijazah sanad kepada al-muallif Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi panjang umur oleh Allah, artinya diberi kesempatan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih di bulan Ramadan kali ini, yang tujuan daripada syariat Ramadan tidak lain adalah la'allakum tattaqun, dan apa yang kita lakukan mengkaji al-akhlaqul karimah, al-adabu ar-rafi'ah, yang kita berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara, tutur kata dan perilaku. Ini tentu adalah bagian yang penting dalam membangun jiwa yang takwa untuk mewujudkan cita-cita Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita pelajari dan yang akan kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, dan yang kita lakukan menjadi amal yang soleh, mendatangkan pahala Allah dan ampunan di bulan suci Ramadan ini. Dan semoga kita dijadikan sebagai al-utaqa minan nar, dimerdekakan oleh Allah dari api nerakanya yang itu ada setiap hari, setiap malam. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk panutan kita, pemimpin umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setianya. Allahumma amin. Ikhwani sekalian rahimakumullah, lanjutannya setelah kemarin diwakili oleh Kiai Faiz, Kiai Haji Muhammad Syuaib Al-Faiz hafizahullah, maka sekarang kita lanjutkan babu at-tarhib min masawi'il akhlak, bab peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari akhlak-akhlak yang buruk yang sebelumnya sudah dipelajari beberapa bab. Sebelumnya bab zuhud, bab wirai, kemudian ada bab silaturahim dan birrul walidain serta silaturahim, ya. Kemudian sebelumnya lagi adalah kitabul adab, babul adab secara umum. Maka sekarang setelah at-tahliyah membahas akhlak-akhlak yang harus menjadi perhiasan kita, sekarang membahas tentang at-takhliyah, akhlak-akhlak buruk yang harus kita sucikan diri kita daripadanya atau kita melepas diri daripadanya. Hadis, ya, nomor urutnya beda-beda, ada di kitab kita 1508. Qala al-muallif au bi asanidi al-muttasila ila al-muallif
ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba, akhrajahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, jauhi oleh kalian al-hasad. Hasad itu adalah perasaan ya yang ada dalam hati, ingin, ada rasa keinginan, ingin agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Jadi hasad itu jahat, buruk. Dia ingin agar nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ya, kalau diikuti oleh ucapan, oleh perbuatan, ya maka terwujudlah apa yang namanya kejahatan hasad. Tapi kalau masih hanya bicara di hatinya saja dan tidak diikuti oleh ucapan dan perbuatan, mudah-mudahan itu tidak ada dosanya. Tapi wajib berusaha membersihkan, karena itu artinya hati kotor, harus dibersihkan. Wa iyyakum wal hasada, jauhi oleh kalian akhlak buruk yang namanya hasad. Fa innal hasada, karena hasad, iri dengki, yakulul hasanat, bisa memakan kebajikan, jadi bisa memakan pahala. Jadi pahala kita dimakan habis. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering. Rawahu Abu Dawud. Hadis berikutnya wa Ibnu Majah min hadithi Anas nahwuh. Hadis berikutnya wa anhu radhiyallahu anhu qala laisa syadidu bisur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Anas, muttafaqun alaih, kali ini laisa syadidu bisur'ati, laisa bukanlah asyadidu orang yang kuat, bisur'ati adalah orang yang selalu menang gulat. Orang kuat itu bukan orang yang selalu menang gulat, membanting kawan, membanting lawan dan dia tak terkalahkan. Itu namanya sur'ah. Sur'ah, bukan itu ukuran orang kuat. Betul, di dunia secara fisik orang bilang itu orang kuat, tapi dalam pandangan agama yang melihat kepada zahir dan batin, melihat kepada fisik dan rohani, melihat kepada surga, dunia dan surga, maka bukan itu orang yang kuat. Bisa saja itu menjadi orang yang lemah dalam pandangan Islam. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, innama sesungguhnya lah asyadidu orang kuat itu alladzi yamlik, manusia yang bisa mengendalikan nafsahu, dirinya, indal ghadab, ketika marah. Apalagi ini puasa salah satu nilai yang diperjuangkan untuk dilatih adalah kalau ada orang yang ngajak gelut, ngajak bicara atau mencaci maki kita jawab ini shaim, maaf saya sedang puasa. Jadi sabar, menahan ya, menahan emosi, menahan amarah pada siapapun, apalagi kepada orang yang kita hormati, kita taati, atau kita cintai, atau kita sayangi. Baik, itu mengendalikan hawa nafsu. Ini penting, super penting. Berikutnya hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati, muttafaqun alaih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersolawat. Ini amal terbaik, jalan masuk surga yang tol, yang cepat, apalagi di bulan Ramadan, apalagi sedang puasa, doa kita mustajab. Walaupun ini zahirnya doa untuk Nabi, tapi kembali kepada kita 10 kali lipatnya. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah."
Perbuatan zalim itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Nanti akan menjadi gelap di hari kiamat. Berbeda dengan iman, adil, amal soleh, itu akan menjadi cahaya, menjadi penerang. Apalagi sholat, as-sholatu nurun, ya, sholat adalah nur, dan sabar adalah dia, ya, cahaya, sinar, ya. Sabar itu sinar, sholat itu nur, cahaya. Az-zulmu zulumat yaumul qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Jadi mari kita jauhi kezaliman. Muttafaq alaih. Berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqu syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Akhrajahu Muslim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu zulma, hindari oleh kalian sikap zalim. Zalim itu adalah yang menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, termasuk mengambil hak orang lain atau tidak memberikan hak kepada pemiliknya. Itu adalah zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan-kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan hindari oleh kalian sikap kikir. Syuh itu adalah aswaul bukhli. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bukhli itu bakhil, itu kikir, maka lebih buruk daripada kikir adalah syuh. Jadi ya mungkin bakhil itu pelit, ya kalau syuh, syahih, ya itu atau apa bahasa Indonesianya untuk menggambarkan lebih buruk daripada pelit. Apakah kikir itu sudah cukup? Ya, kalau bahasa Jawa dia punya istilah sendiri. Jadi kalau bakhil ya bakhil, medit. Tapi kalau syahih, syuh itu medit, kerikit, terus ono lanjutannya metu kecambai barang. Baik, wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena bakhil itu menghancurkan umat sebelum kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak berzakat itu adalah kikir, tidak infak itu kikir, korupsi itu kikir, ya. Jadi memang bangsa keropos, bangsa banyak hutang, bangsa lemah, bangsa hancur itu banyak ulah koruptor, ulah para pengkhianat, itu bisa menghancurkan bangsa. Jadi musuh negara koruptor itu, ya. Jadi itu masuk kejahatan besar. Jamaah rahimakumullah, itu adalah syuh. Dan Nabi SAW di hadis yang lain sudah menerangkan bahwasanya para sahabat Nabi, para salafus soleh, generasi awal umat Islam bisa memimpin dunia, berubah dalam waktu cepat dari orang yang buta huruf menjadi pemimpin dunia. Itu kata Nabi SAW adalah modalnya pertama adalah karena yakin, iman sampai derajat yakin. Kedua yaitu karena zuhud. Kalau sudah zuhud itu mustahil kikir, gitu. Kalau sudah kikir mustahil zuhud. Jadi yang sudah kita bahas kemarin itu zuhud dan wirai. Ternyata itu menjadi sebab kepemimpinan umat Islam. Apalagi yang zuhud itu para pemimpin, para pejabat. Aman, uang rakyat ya aman, ya, uang publik itu aman. Kalau enggak maka seperti yang banyak terjadi, yaitu bagaimana negara itu kaya tapi kemudian bangkrut karena banyak yang menggarong, ya. Jadi itu bagian daripada syuh. Jadi sangat jahat sekali. Kalau Nabi mengatakan fa innahu ahlaka man kana qablakum, itu betul. Baik, akhrajahu Muslim. Hadis berikutnya, wa an Mahmud ibni Labidin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asgharu ar-riya'u, akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya akhwafa ma, perkara yang paling aku takutkan. Jadi yang paling aku takutkan, ma'akhafu alaikum, dari perkara yang aku takutkan alaikum, menimpa kalian. Jadi ada banyak perkara yang ditakutkan oleh Nabi akan menimpa umat Islam. Tapi yang paling ditakutkan akan menimpa umat Islam dari sekian banyak yang mengkhawatirkan adalah asyirkul asgharu, syirik kecil. Syirik kecil, menyekutukan Allah tapi lembut. Sampai digambarkan dalam hadis yang lain, begitu lembutnya Bapak Ibu rahimahullah, sampai selembut merayapnya semut hitam di malam kelam di atas batu hitam. Siapa yang bisa melihat? Sudah hitam di waktu malam di atas batu hitam. Dia merayap, dia merambat, sudah tidak kelihatan oleh mata dan tidak terdengar oleh telinga. Jadi begitu kita mungkin menyangka, oh tidak ada apa-apa, oh tidak ada apa-apa, ternyata ada semut yang merayap di atas batu hitam. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, apa itu ar-riya? Nah ini ya, sangat-sangat mengkhawatirkan karena halus sekali. Ini termasuk asyirkul khafi, syirik yang samar sekali. Akhfa min dabibi namlati sauda fi lailati dhalma ala as-sawma, ya. Taib. Ar-riya yaitu riya. Riya adalah kita beramal soleh tapi tanpa sadar ternyata kita punya motif agar dilihat orang supaya kita dapat pujian. Ini bahaya, bahaya sekali. Amal soleh, ngajar, dakwah, infak, ngimami, azan, khutbah, bantu orang, apa saja. Tapi ternyata ada motif tersembunyi, terselubung, terselip jauh di lubuk hati, riya. Naudzubillah min dzalik, ya. Begitu pula lawannya adalah sum'ah, yaitu cerita-cerita amal solehnya untuk dipuji orang. Berbeda kalau itu untuk mengajar sebagai qudwah, sebagai contoh konkret, maka tidak masalah, tapi harus hati-hati. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Berikutnya, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki, tanda orang munafik, thalathun, ada tiga. Tanda munafik ada tiga. Kenapa perlu tanda, Bapak Ibu? Karena munafik itu ada di hati. Perlu tanda itu yang bisa dikenali. Jadi kita perlu mengenali, apakah mengenali diri sendiri atau orang lain. Kalau diri sendiri jangan sampai kita ketempatan kemunafikan. Kalau orang lain ya jangan sampai kita berteman dengan orang munafik. Idza haddatsa kadzab, kalau berbicara, bercerita dusta. Wa idza wa'ada, kalau berjanji dia akhlafa. Kalau berjanji maka dia menyalahi janji. Wa idza tumina khana, kalau dia dipercaya, diberi amanah, dia berkhianat, tidak menunaikan amanahnya, apapun itu amanahnya, ya. Taib, muttafaq alaih.
Berikutnya, walahuma, dan juga hadis Bukhari Muslim min hadis Abdullah bin Amr, wa idza khasama fajara. Ada tanda keempat, wa idza khasama, kalau ia bertengkar, fajara, ia lacut, ia lacur, jahat sekali. Kalau bertengkar, bertengkarnya ya zalim, tidak sportif ya. Jadi idza khasama fajara. Baik. Berikutnya adalah hadis wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Sibabul muslimi, mencaci orang muslim, fusukun adalah perbuatan fasik. Perbuatan fasik, maksiat, keluar dari syariat, keluar dari adab, dari akhlak, berdosa. Wa qitalu kufrun, sementara kita luhu memerangi orang muslim adalah kufrun, kufur. Ini bukti kufrun duna kufrin. Ya sudah, kalau tidak nyambung udah biarkan, karena peserta seharusnya bawa bukunya, bawa kitabnya. Apalagi penghuni Masjid Qalbun Salim, bukan nonton, ya harusnya bawa kitab. Baik, kita lanjut. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu adalah perbuatan fasik. Fusuk, fasik itu artinya khurujun minat ta'ah, khurujun minas syariah, keluar dari ketaatan, dari kebaikan menuju kebatilan ya. Pembangkangan, kemaksiatan, itu dosa. Wa qitalu, dan memeranginya, kufrun adalah kufur. Ini adalah contoh atau dalil kufur kecil. Jadi dalam agama kita itu ada namanya kufur akbar, ada kufur asghar. Kufur akbar itu menyebabkan pelakunya murtad. Tapi kalau kufur kecil tidak menyebabkan pelakunya murtad, ya. Tidak langsung murtad, tapi harus diwaspadai karena Allah sudah menyebut kafir. Jadi kufur kecil adalah setiap dosa yang disebut dengan istilah kufur, sudah dilabeli kafir, kufur oleh Allah atau oleh Rasulnya, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama. Nah, itu berarti kufur kecil, dan itu banyak. Baik, muttafaq alaih. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, tolong sholawat kepada Nabi otomatis. Kalau disebut nama Nabi, orang yang mencintainya langsung nyambung ya ke hatinya, langsung bersolawat. Solawat pakai suara, bukan di batin. Bukan di batin. Kalau di batin aliran kebatinan. Ya, pakai lesan, ada suaranya. Siapa yang tidak solawat, ya, maka salah meniti jalan menuju surga. Termasuk juga diamini, ya tidak akan masuk surga. Waduh, diamini itu ya, didoakan begitu. Baik. Berikutnya, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian dhon. Dhon itu persangkaan, yaitu buruk sangka, su'udzon.
Mulai dari buruk sangka kepada Allah tidak boleh, kepada Islam tidak boleh, kepada orang-orang yang kita cintai, kita taati, ulama, orang tua tidak boleh, ya, orang-orang yang kita sayangi, ya tidak boleh, kepada seluruh saudara muslim tidak boleh, hukum asal tidak boleh, jauhi sejauh-jauhnya. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena buruk sangka ini termasuk ya ucapan-ucapan yang paling dusta, paling bohong, artinya banyak salahnya, paling banyak salahnya. Ucapan-ucapan, omongan-omongan dalam diri kita yang paling banyak salahnya, nggak bener. Dan itu akan membawa dampak, selain dosa juga menggerogoti jiwa kita. Kita jadi nggak sehat. Karena kalau sehat itu ada bersama husnudzon. Tapi begitu suudzon itu penyakit, membuat hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, jiwa tidak bersih, dada tidak lapang, gitu ya. Jadi itu belajar untuk tidak suudzon. Kalaupun zahirnya orang berbuat salah ini itu, cari alasan untuk bisa memaklumi. Tidak ada lagi, cari lagi sampai 70 alasan. Tidak nemu juga, harus misal kenapa, nyari sampai 70 alasan saja nggak bisa memaklumi saudaranya, ya. Taib, muttafaq alaih. Berikutnya, wa an Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi aljannata. Ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yastar'ihi lahu ra'iyatan, yastar'ihi yang ditakdirkan oleh Allah untuk ngurusi ra'iyatan, rakyat. Orang ditakdirkan oleh Allah ngurusi rakyat, berarti ini pejabat, orang yang punya jabatan, baik jabatan di pemerintahan atau jabatan sosial, yang jelas dia orang yang berwenang ngurusi anak buah, ngurusi rakyat. Apakah, dan ini bersifat umum, ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan, umum, mulai daripada pemimpin tertinggi, apakah malik, raja, ataukah amir, ataukah wali, ataukah gubernur, ya, presiden, gubernur, wali kota, bupati, atau camat, kepala desa, besar atau kecil, termasuk amir-amir, amir safar, yang perjalanan ditunjuk menjadi amir, ya, penanggung jawab dan kepala rombongan. Ma min abdin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yauma yamut, dia mati, pada saat dia mati, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, ia berbuat curang kepada rakyatnya, tidak menunaikan amanah untuk rakyatnya, tidak menunaikan nasihat, tidak bersikap tulus kepada rakyatnya. Justru ia yang menzalimi, ia yang menyengsarakan, ya, ia yang mengambil haknya, merampas haknya, menghalang-halangi haknya, hak rakyat. Illa, kecuali haramallahu alaihil jannah, Allah mengharamkan atasnya surga. Masya Allah, Bapak Ibu, ikhwan sekalian rahimahullah, kalau setiap orang mau pemilu itu mengingat hadis ini, wah, kira-kira apa? Kira-kira bagaimana? Rebutan ndak orang itu mendaftarkan diri jadi pemimpin? Kalau dia tahu begini, apa namanya, tanggung jawabnya, resikonya, nggak masuk surga. Kalau sampai dia berbuat curang kepada rakyatnya, tidak menunaikan hak-hak rakyatnya, kewajiban-kewajibannya kepada rakyatnya, Allah mengharamkannya masuk surga. Muttafaq alaih.
Hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Nabi berdoa, doanya berlaku sampai hari kiamat. Allahumma ya Allah, man waliya, siapa yang mengurusi, siapa yang mengurus. Wali ya, pemimpin itu diangkat tugasnya untuk mengurusi siapa yang menjadi rakyatnya, ngurusi man waliya min amri ummati, dari perkara umatku, syai'an, sesuatu, fasaqqa alaihim, kemudian ia sebagai pemimpin kok memberatkan, alaihim, atas umatku, rakyatnya, fasquk alaihi, maka beratkan hukuman atasnya ya Allah. Fasquk alaihi, yaitu beratkan bebannya ya Allah, beban dosa, beban hukumannya. Karena pemimpin yang menyengsarakan rakyat gak bisa balas, ya Allah yang akan membalaskan hak rakyatnya. Allah akan membuat sengsara dan berat beban dari pemimpin itu, dosanya besar dan hukumannya berat. Fasquk alaihi, Nabi berdoa, doanya mustajab. Akhrajahu Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum falyajtanibil wajha. Idza qatala, apabila qatala ahadukum, qatala yaitu bertengkar ya, memukul, ahadukum, salah seorang kamu, falyajtanib, maka hindarilah, jauhilah, wajah, jangan memukul wajah siapapun ya, anak, istri, murid, orang lain, jangan mukul wajah, tidak boleh. Wajah itu adalah tempat kehormatan manusia, kemuliaan manusia, maka tidak boleh, dan juga sangat membahayakan. Dan juga karena ada larangan, fa innallaha khalaqa adama ala suratih, akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam atas rupanya, sesuai dengan rupanya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Bahkan hewan saja kalau bisa juga dihindari, bukan wajahnya ya, bukan mukanya. Baik, kemudian ini Masya Allah, jadi akhlakul Islam, akhlak Islam mengajarkan yang baik-baik harus dilaksanakan, yang buruk-buruk harus dihindari. Wa anhu radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah awsini, qala la taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Ada orang berkata, ya Rasulullah awsini, mohon wasiati saya, berwasiatlah kepada saya. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, la taghdab, la taghdab, la taghdab, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Nabi mengulang-ulang beberapa kali mengatakan la taghdab, kamu jangan marah. Akhrajahu al-Bukhari. Ini penting, tadi sudah kita terangkan di awal bahwa orang yang mampu mengendalikan emosi atau amarah itu adalah orang yang kuat, kuat iman, kuat agama, kuat akal, kuat kecerdasannya. Bukan orang yang marahan,
itu orang lemah, perlu dikasihani, perlu dinasihati dan diajari bahwa itu akhlak yang buruk, akhlak yang membawa banyak kesengsaraan dan penyesalan dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Akhrajahul Bukhari. Hadis berikutnya, wa an Khawlata al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamati. Akhrajahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada orang-orang rijal, ada orang-orang yatakhawwadun, yang maksa untuk masuk fi malillah, dalam harta Allah, maksa masuk dalam harta Allah, bi ghairi haqqin, tanpa hak, tanpa kebenaran, masuk memaksa untuk ngurusi dan mengambil harta Allah tanpa alasan yang benar. Awalnya berasal dalam keamanan, kok maksa-maksa. Nah, termasuk maksa-maksa itu adalah ketika dia mendaftarkan diri menjadi pemimpin. Aku saja, bahkan rebutan. Itu namanya orang memaksa untuk masuk ke dalam amanah, apalagi di situ ngurusi harta Allah bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Itu masuk tentu dengan secara batil, ya, secara batil, mengambil secara batil. Falahumun naru yaumil qiyamah, bagi yang sudah mengambil, ya, bukan sekedar daftar untuk amanah, itu kan dia berpotensi untuk menghadapi persoalan persis seperti ini. Tapi bagi orang yang sudah maksa masuk ngurusi, mengambil tanpa alasan yang benar, falahumun naru yaumil qiyamah, maka bagi mereka adalah azab neraka di hari kiamat. Akhrajahul Bukhari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa an rabbih qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Akhrajahu Muslimun. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima rawa an rabbih, dalam hal beliau meriwayatkan dari Tuhannya, qala, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulma, aku sudah mengharamkan kezaliman, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikannya di antara kalian sebagai sesuatu yang haram. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi, jangan saling menzalimi. Perbuatan zalim akan melahirkan reaksi dari orang lain yang juga berpotensi untuk zalim. Ya, saling menzalimi jangan sampai. Itu akhlak rusak. Kalau zalim rusak dari satu pihak, saling menzalimi rusak dari dua pihak dan banyak pihak. Kalau sudah saling menzalimi, maka itu artinya masyarakat yang ambyar, ukhuwahnya sudah bubar. Itu berbahaya sekali, mudah dimasuki oleh musuh, mudah dipecah belah oleh musuh, dan itu melemahkan umat, melemahkan negara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, qala dzikruka akhaka bima yakrah, qila afaraita in kana fi akhi ma aqul, qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal ghibah, apakah kalian tahu apa ghibah itu? Qalu, mereka menjawab,
Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengerti. Ini salah satu uslub, salah satu gaya mengajarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melontarkan pertanyaan kepada para santri, para murid atau peserta didik. Gunanya adalah untuk menggugah perhatian, memfokuskan pikiran. Ya, dibanding kalau langsung tiba-tiba disampaikan tanpa ditanya, maka orang banyak tidak siap, dianggap itu tidak bicara kepada diri mereka. Oleh karena itulah Nabi menggunakan banyak metode, salah satunya adalah metode bertanya. Setelah bertanya mengatakan tidak tahu, Allah dan Rasul yang mengetahui. Nah, di sini baru Nabi siap bicara, mereka sudah siap mendengar. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Dzikruka, ghibah adalah kamu menyebut-nyebut akhaka, saudaramu, bima yakrahu, dengan sesuatu yang saudaramu tidak suka. Saudaramu tidak ada di tempat, nah, kamu bincang-bincang tentang saudaramu. Seandainya saudaramu tahu, saudaramu pasti nggak suka. Nah, berarti itu ghibah. Maka di sini para sahabat bertanya, minta penjelasan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qila afara'aita in kana fi akhi ma'qul. Ya Rasulullah, afara'aita, bagaimana menurut Anda? Coba Anda katakan, in kana fi akhi ma'qul. In kana, apabila fi akhi, dalam diri saudaraku, memang ma'qulu, ada yang saya ucapkan. Yang saya ucapkan itu benar, fakta ya Rasulullah. Bagaimana kalau yang saya katakan itu fakta? Misalkan saudara saya jelek, saya bilang jelek memang, ya gitu ya. Saudara saya pelit, ya saya bilang pelit, kan berarti fakta, saya nggak bohong, nggak dusta. Dijawab oleh Nabi, in kana fihi ma taqul faqadir tabtahu. Kalau dalam diri saudaramu ada apa yang kamu bicarakan itu memang fakta, berarti betul kamu sudah menggunjingnya, sudah menghibahnya, sudah ngerasaninya. Wa illam yakun fi, kalau ternyata dalam diri saudaramu tidak ada apa yang kamu katakan tentangnya itu, faqad bahattahu, maka berarti kamu telah memfitnahnya. Jadi ada fitnah, ada ghibah. Ghibah itu kamu bicara benar tentang saudaramu, artinya info itu benar, tapi dia nggak suka karena itu barang jelek. Kok di LR ya, dibicarakan sana sini, itu namanya ghibah. Nah, kalau yang kamu bicarakan tidak ada, kamu bilang ada, fulan begini, fulan, padahal tidak begitu, ya berarti kamu menyebar fitnah. Lebih tinggi ya, sama-sama buruknya keduanya, satu ghibah, satu fitnah, namanya buhtan. Faqad bahattah, akhrajahu Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna, wa yushiru ila sadri thalatha marat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarri ayahqiru akhahul muslima. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling iri.
Wala tanajasu, jangan saling melakukan najas. Najas itu berbuat curang dengan cara ada orang dia tidak ingin membeli barang. Nah, begitu ada calon pembeli, dia pura-pura menawar begitu. Ya, pura-pura menawar atau ya pura-pura ngasih informasi begitu atau apa. Yang jelas dia menaikkan harga, meninggikan harga. Padahal ia tidak tidak ingin membeli. Hanya biar dengar si calon pembeli yang baru datang ini bahwa harganya segitu, supaya dia tidak menawar di bawahnya. Apa keuntungannya? Keuntungannya ya satu, supaya yang jualan untung, kedua dia dapat bonus. Kayak mak jomblangnya begitu. Ya, combe. Atau tidak ingin bonus tapi memang karena dia nggak suka sama si pembeli, biar kapok. Nah, jadi ini adalah curang namanya. Pokoknya yang begini ini kaitannya dengan ingin mencelakai si pembeli dengan menyebutkan harganya tinggi padahal dia bukan penjual, juga bukan orang yang ingin membeli, hanya sekedar ingin mempengaruhi calon-calon pembeli atau orang tertentu yang dia maksudkan agar membelinya mahal gitu ya. Ini namanya najas. Nah, itu tidak boleh. Masya Allah ya, Islam itu begini saja itu tidak boleh, apalagi lebih dari ini gitu. Ini akhlak buruk sekali, akhlak buruk ya, termasuk ya barang sekecil apapun gitu loh, apalagi sampai barang-barang yang besar. Baik. Kemudian wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Bughd, saling membenci. Ini sangat tidak sehat. Harusnya masyarakat muslim itu berukhuwah Islamiyah. Lah ini ternyata saling membenci. Ini adalah merusak hati, merusak masyarakat. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Jadi wong Jawa melengos ketemu mungkur. Justru saling menghadap, saling menyapa. Tidak boleh. Jadi kalau saling menjauh, saling membelakangi, saling memutuskan hubungan, tidak boleh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan menjual sebagian kamu itu atas jualan sebagiannya. Misalkan contoh, ada orang pembeli, dia beli kepada A, ya, janjian mau beli kepada A, langsung ada C nyerobot kepada B, udah kamu beli barangku saja, lebih murah daripada situ, udah tak kasih bonus ini itu, sampai terpengaruh. Ini namanya nggak sportif begini nih ya, ini merusak hati, merusak ukhuwah. Biarkan dia transaksi sampai selesai, kalau jadi rezekinya, kalau nggak jadi baru kita masuk begitu. Jadi bukan persaingan, beda kalau itu sistemnya sistem lelang. Ya memang lelang dari awal sistemnya lelang, bukan sistem pribadi. Ya, kalau lelang tidak apa-apa, siapa yang berani paling tinggi. Ya, begitu. Baik, kemudian wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Termasuk yang begini nih sama, jangan melamar lamaran saudaramu. Sudah tahu fulan sedang dilamar, belum selesai prosesnya diserobot. Rabi aku aja ganteng aku. Lebih ganteng, lebih sugi aku ini. Misalkan ya, wah itu merusak sekali. Tidak boleh. Ya, merusak hati, merusak hubungan, merusak pertemanan, merusak masyarakat. Jadi Islam selalu berusaha
untuk membentuk masyarakat yang hatinya bersih dan bersatu. Mewajibkan mengajarkan akhlak yang mulia bisa merajut dan mengharamkan segala ucapan, perbuatan, tindakan yang bisa merusak hati dan merusak hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Inilah salah satu tujuan daripada puasa. Karena bagian daripada takwa itu adalah bukan hubungannya dengan Allah saja, tapi hubungannya dengan hamba-hamba Allah yang lain. Yang penting semuanya diatur oleh Allah. Semua perintah Allah berkaitan dengan apapun, nah itu syariat Allah diindahkan. Semua yang dilarang oleh Allah berkaitan dengan hak Allah, dengan hak hamba, yaitu dijauhi. Melaksanakan yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang, apakah terkait dengan hak Allah atau hak manusia, itu namanya bertakwa. La'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu adalah bersaudara, bukan menyebar kebencian, ya, bukan menebar kebohongan, menebar keburukan, menebar fitnah. Oh bukan. Orang yang saling mencintai, saling memaafkan, saling memaklumi, dan saling menjaga, bahkan saling membela. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu saudara muslim yang lain. La yadhlimu, tidak boleh menzalimi. Wala yakhdhulu, tidak boleh menghinakan. Menghinakan itu artinya termasuk membiarkan tanpa pertolongan saat dia butuh pertolongan. Ada saudaranya membutuhkan pertolongan, dibiarkan. Dia minta tolong karena sedang disatroni sama orang jahat atau oleh orang kafir, kemudian kok dia tidak tergerak hatinya, padahal dia mampu kalau menolong tapi nggak mau menolong. Itu namanya yakhzulu, menghinakan. Itu bahaya, dosa besar. Wala yahkiru, dan jangan menghinanya. Menghina tidak boleh. At-taqwa hauna. Ini bicara soal akhlak-akhlak sosial, tapi ternyata Nabi bicara ini takwa, soal takwa. Maka la'alakum tattaqun, Bapak Ibu rahimahullah. Bukan hanya soal puasa Ramadan, bukan hanya soal sholat taraweh, wasilahnya ataupun sasarannya, tapi juga soal muamalat, hubungan-hubungan sosial, hubungan-hubungan ekonomi. Nah ini harus adil, benar, ya, tidak boleh zalim ataupun salah. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yahkiruh. At-taqwa hauna, takwa itu di sini. Yushir ila sadri, merujuk kepada dada, bukan kepada kepala. Ya, kepala hanya untuk mikir, tapi takwa itu di sini. Ya, institusinya di sini adalah tempat keimanan. Tempat keimanan, yaitu apa yang ada di hati. Kalau di kepala kan hanya ingatan jangka pendek, ya, pikiran, perenungan sekilas. Tapi yang diikat itu diikat di hati, di dada. Jadi takwa itu letaknya a'mal qulub, termasuk min a'malil qulub. Amalan hati itu dasarnya, prinsipnya. Baru kemudian bercabang-cabang kepada a'mal lisan, a'mal jawarih. Sampai tiga kali Rasulullah SAW mengatakan demikian. Bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah kejahatan seseorang ayah kira akhahul muslima, apabila ia menghina saudaranya muslim. Kullul muslim alal muslim haram, setiap muslim haram atas muslim yang lain. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irdu, dan kehormatannya haram. Tidak boleh kita nyatroni darahnya, nyatroni hartanya, nyatroni kehormatannya. Itu dosa besar semua. Akhrajahu Muslim. Hadis berikutnya an Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu qala
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Bapak Ibu rahimakumullah dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di majelis maupun yang mendengarkan rekaman, doa ini doa penting, harus menjadi doa kita. Jadi jangan hanya berdoa minta rezeki dalam arti harta. Ada rezeki yang lebih baik daripada harta, apa? Akhlak. Akhlak. Kalau kita diberi akhlak yang mulia, itu sudah mengalahkan harta seberapapun. Ya, akhlak baik, akhlak sabar, akhlak hikmah, akhlak santun dan seterusnya, itu bisa mengalahkan segala harta kekayaan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari akhlak-akhlak yang mungkar, perbuatan-perbuatan mungkar, perilaku-perilaku mungkar atau sikap-sikap mungkar, wal a'mali, perbuatan-perbuatan mungkar, wal ahwa, dan hawa nafsu, keinginan-keinginan mungkar, wal adwa, dan penyakit-penyakit mungkar. Jadi minta perlindungan. Perlindungan ini preventif. Ini lebih baik, lebih utama daripada kuratif, daripada kita mengobati. Susah. Orang kalau sudah akhlaknya buruk susah, amalnya buruk susah, hawa nafsunya, ya keinginan-keinginannya buruk, yang penyakit-penyakitnya buruk, itu sangat susah. Oleh karena itulah banyak kita mohon, termasuk doa Allah mahdi li ahsanil akhlaqi wal amal fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha fa innahu la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkan aku kepada amal yang baik, akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepada kebaikan amal dan akhlak kecuali Engkau. Dan jauhkan, palingkan dari diriku amal dan akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa memalingkannya kecuali Engkau. Ini termasuk doa-doa tazkiyatun nufus, sangat penting untuk ruqyah syar'iyyah. Ya, orang-orang yang bermasalah dalam dirinya, karena setan selalu memanfaatkan kelemahan manusia. Marah itu kelemahan, di situ setan masuk. Ya, kemudian bersedih, larut, putus asa, di situ setan masuk. Ghaflah, lalai, tidak ingat Allah, larut dalam permainan-permainan, kemaksiatan-kemaksiatan, di situ setan masuk. Begitu seterusnya. Jadi penting sekali untuk diri kita, apalagi orang-orang yang ingin tazkiyatun nufus. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahu al-Hakim wa lafdhu lahu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu wa la ta'idhu mau'idatan fatukhlifahu. Akhrajahu Tirmidzi atau Tirmidzi bisanadin dhaifin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jangan ikut aliran kebatinan. Sholawat itu zikir dengan lesan, mesti terdengar. Di majelis nama Nabi disebut, itu salawatnya terdengar. Ya, jadi sekali lagi, kalau tidak terbiasa kita rubah. Ya, kita bersalawat dengan bibir kita, dengan suara yang minimal telinga kita sendiri mendengarkannya. Itu ukurannya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tumari akhaka, la tumari akhoka. Janganlah kamu mendebat saudaramu, mendebat
ya mendebat di situ artinya ya mempersoalkan, menuntut, macam-macam. Namanya kan mendebat-debat. Berbeda kalau debat ilmiah, itu beda, memang forumnya debat ilmiah. Tapi kalau dalam hal-hal biasa-biasa, ya jangan terlalu metenteng, jangan terlalu menuntut sampai jadi wong Jawa nukari, ya, sampai ngajak bertengkar kepada saudaranya. La tumari akhok, kamu jangan mendebat saudaramu, jangan musuhi saudaramu, jangan nyerang saudaramu, ya dengan ucapan-ucapan, kan nyerang, jangan mojokkan. Wala tumazihhu, tapi juga jangan, yang ingat, jangan jangan guyoni, jangan la ilaha illallah, la tumazihhu, jangan bercanda, jangan mencandai. Ini perlu waspada. Biasa dalam pertemanan kita ada canda, itu boleh, tapi wajib ingat ada ukuran. Kalau melewati ukuran itu sudah membuli namanya, ya, itu sudah berdosa. Pokoknya membuat dia malu, dia marah, nah itu berarti sudah melampaui batas, sudah membuli. Wala ta'idhu mau'idatan fatukhlifah, dan janganlah engkau menjanjikannya mau'idatan dengan sebuah janji, fatukhlifahu, lalu kamu menyelisihi janji. Nah, ini tidak boleh, itu dituntut semuanya. Bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat ada ibu manggil anaknya, sini nak, tak beri. Ditanya sama Nabi, kamu mau memberi apa? Saya mau memberi ini ya Rasul. Oh iya, kalau kamu janji memberi, enggak memberi, itu satu kedustaan. Di satu sisi satu kedustaan, tapi di sisi lain itu adalah tarbiyah buruk untuk anak. Berarti secara tidak langsung orang tua sudah mentarbiyah anaknya untuk bohong. Nah, itu bahaya sekali. Fatukhlifah. Dan di akhir zaman itu namanya hoax atau bohong, janji bohong, yaitu semakin banyak. Janji bohong, berita bohong, kabar bohong semakin banyak. Bahkan ada industri kebohongan, gitu ya. Akhir zaman menjadi industri. Banyak orang meraup orang zaman sekarang meraup cuan dari industri kebohongan. Baik, ini bahaya sekali, bagian daripada fitnah akhir zaman. Berikutnya adalah wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la tajtami'an fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Khaslatani, ada dua perkara, ada dua karakter, la tajtami'an fi mu'min, tidak mungkinlah itu ketemu dalam diri seorang mukmin. Jadi ini berita, tapi maknanya larangan. Larangan diungkap dalam bentuk berita. Ini untuk menunjukkan penekanan larangan. Karena seolah-olah mustahil tidak ada. Kalau ada seolah ya bukan mukmin, kira-kira begitu. Ya, kalau ada yang begini ya bukan mukmin. Ada dua karakter tidak mungkin bertemu dalam diri seorang mukmin. Pertama karakter al-bukhlu, bakhil. Kedua su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Bakhil itu sudah akhlak buruk, tapi disendirikan, dikhususkan bakhil itu. Kemudian yang lain sisanya semuanya disebut secara umum dalam akhlak yang buruk. Bakhil, akhlak buruk, tidak mungkin orang mukmin seperti ini. Akhrajahu Tirmidzi wa fi sanadihi dha'fun. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi'i ma lam ya'tadil mazlumu. Al-mustabban ma qala,
dua orang yang saling bertengkar, yang saling mencaci, adalah maqala apa yang mereka berdua katakan dari kemungkaran-kemungkaran. Fa'alal badi'i, maka beban atas orang fa'alal badi', maka beban kemungkaran itu ada pada pundak orang yang mulai bertengkar, yang mulai mencaci. Itu beban terberat. Malam ya'tadil mazlum, selagi yang dizalimi ya tidak melampaui batas. Jadi kalau ada dua orang muslim saling mencaci maki bertengkar, maka dilihat siapa yang mendahului. Fulan, udah berarti fulan itu yang memikul dosa, selagi lawan bertengkarnya tidak melampaui batas. Korban yang dizalimi, dia sekedar menjawab, tidak melampaui batas. Kalau melampaui batas, ya karena dia hawa nafsunya, kebodohannya, dia lebih sombong, ya dia merasa kok begitu dicaci maki dia lebih, apalagi dia punya prinsip, kan itu ya. Lo jual gue borong. Ya kalau dia sudah punya prinsip itu, bahkan yang memulai suaranya berapa persen dia malah ngungguli, ya sudah, berarti ganti dia yang memikul beban terberat. Karena itu ini artinya walaupun bertengkar ada akhlaknya. Jadi makanya dalam Islam itu ada adabul khilaf, ada adab ketika khilaf, apalagi sesama ulama, apalagi sesama santri, ya itu tidak sama bertengkarnya dengan bertengkarnya orang jahil, orang yang sedang panas-panas di pasar ya, atau di bangunan-bangunan, di pekerjaan-pekerjaan kasar, atau di kapal, di pantai. Ya maklum ya. Nah kalau santri ya harus lebih santun, ada ilmunya. Khilaf itu ada ilmunya. Malam ya'tadi al-madlum. Baik. Jadi kalau yang dizalimi tetap posisi dizalimi, maka dosa itu murni masih dipikul oleh yang memikul, yang memulai gitu ya, yang memulai. Tapi kalau sudah tidak, maka sama memikulnya, dan bisa sama nanti rapotnya, bisa mengungguli lawannya, walaupun lawannya memulai, ya bisa yang dizalimi kemudian berubah menjadi orang yang zalim. Akhrajahu Muslim. Wa an Abi Sirmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahullah wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Man darra, siapa, ini pakai dengan mat, siapa yang menimpakan gangguan musliman kepada seorang muslim, darrahullahu, maka Allah menimpakan gangguan kepadanya. Ya, gangguan, sesuatu yang mengganggu, yang tidak mengenakkan. Darra artinya alhaqa adza bi muslim. Wa man syaqqa musliman, siapa yang memberatkan dan memusuhi seorang muslim, syaqqallahu alaihi, maka Allah akan memayahkannya, akan mempersulitnya, akan memberatkannya. Jadi dia memberatkan orang muslim yang bela Allah, Allah yang ganti memberatkan orang itu sebagai bentuk hukuman. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi siapapun. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasana. Ikhwan fillah azakumullah. Dan hadirin sekalian, berikutnya wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innallaha la yubghidul fahishal badhi'a. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yubghidu, Allah membenci, sesungguhnya Allah membenci al-fahish, orang yang keji, al-badhi, yang kotor, keji ucapannya, kotor ucapannya. Jadi ucapan-ucapan kotor seperti meso, cari wong Jawa ya, meso semacam-macam, mulai nyebut matamu ya, kan itu ya, macam-macam, apalagi sampai nyebut kebun binatang, metu kabeh ngoten. Wah, itu adalah bukan orang mukmin. Allah sangat benci, itu dalilnya. Tidak boleh meso, gak ilok. Mana dalilnya, Mak? Bu, Mak, ya. Dalilnya mana? Meso nggak oleh, nggak ilok. Dalilnya innallaha la yubghidul fahish al-badhi. Allah sangat benci kepada orang yang ucapannya keji, ucapannya kotor. Ya. Baik. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahah. Jadi badhi itu kotor, qadhir, khali', ya, termasuk porno. Nah, dan kata-kata kan perlu diperhalus. Asal Islam itu mengajarkan akhlak yang halus, kalimat yang halus. Ada namanya majaz, ada yang namanya ya kiasan. Sama dengan orang Jawa. Maka cocok, bagus budaya Jawa yang lembut itu untuk dengan ajaran Islam, sehingga termasuk bahasa Jawalah yang mempengaruhi dari orang yang cacat mata, cacat pendengaran, kemudian dirubah menjadi tunanetra, tunarungu dan seterusnya. Walaupun itu dianggap karena ada kata-kata cacatnya itu masih kasar, akhirnya dirubah sampai terakhir menjadi difabel, ya, difabel. Ya, orang yang punya kemampuan berbeda. Jadi mengakui sama-sama mampu tapi berbeda. Bukan cacat yang ditonjolkan, bukan ketidakmampuannya yang ditonjolkan, ya, tetapi bukan keterbatasan yang ditonjolkan, tapi kemampuan yang berbeda. Namanya difabel. Taib. Itu sesuai dengan ajaran Islam, ya. Walaupun tidak soal orang disebut namanya itu banyak si pincang, si rabun dan seterusnya. Kalau itu di masyarakat tidak bernilai menghina, tapi untuk takrif. Ada banyak nama, namanya fulan yang mana? Itu loh fulan yang pincang, sehingga menjadi takrif, menjadi mengenalkan, bukan menghina. Itu tidak masalah, ya. Yang nggak boleh adalah menghinanya. Itu soal penamaan rasa bolehlah, bagus, dirubah lebih halus lagi, bagus. Taib. Walahu min hadithi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu rafa'ahu laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Laisal mu'minu, bukanlah orang mukmin itu bit-ta'ani, yang suka menikam, mencela, walal la'an, melaknat, walal fahish, ucapan keji, walal badhi, ucapan kotor. Bukan, itu bukan orang mukmin. Orang mukmin itu lembut, halus. Lembut, halus. Wa hasanahu wa sahhahu al-Hakim wa rajahat Daruqutni waqfah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Akhrajahu al-Bukhari. La tasubbul amwata, janganlah engkau mencela, mencaci maki orang yang sudah wafat. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka telah menuju menghadap apa yang mereka sudah kerjakan. Mereka sudah menghadapi apa yang mereka kerjakan dulu. Mereka sudah dibalas di alam barzakh oleh Allah. Tidak perlu lagi kita. Makanya dalam Islam tidak ada namanya ibadah mencela. Berbeda dengan Syiah. Ibadah tertinggi bagi orang Syiah itu
termasuk tertinggi adalah melebihi sholawat, yaitu mencela. Dan celakanya mencela Abu Bakar Umar ya. Jadi kalau ada ibu jahit, sambil jahit pakai sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang satu ketika jahit itu sambil melaknat Abu Bakar Umar, melaknat Abu Bakar Umar. Itu pahalanya besaran menjahit sambil melaknat. Itu ya bukti bahwa bukan dari Islam, itu agama ngarang. Islam tidak pernah begitu ya. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattatun muttafaqun alaih. Tidak akan masuk surga qattatun, artinya namamun, orang yang mengadu domba. Kesana ngomong jelek tentang fulan, kesana mengadu ya dengan yang lain, yang penting supaya mereka bertengkar. Nah, itu namanya mengadu domba. Orang dianggap domba saja ya. Jadi qattat, namam, ancam tidak masuk surga. Ini artinya dosa besar. Diancam neraka, tanda dosa besar. Diancam haram masuk surga, dosa besar ya. Muttafaqun alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dosa mengadu domba, termasuk mengadukan ke pemerintah, memberi informasi bohong karena tidak suka dengan kelompok A. Bagaimana caranya? Dia lapor ke pemerintah biar digusur, biar ditutup, biar diusir ya. Sementara kelompok A itu tidak seperti, hanya karena dia benci saja, bukan orang sesat, hanya karena kebodohannya, karena hasadnya, maka dia lapor. Itu masuk, itu bagian dari mengadu ya, dengan fitnah. Berbeda kalau memang yang diadukan itu orang yang sangat terbukti memang sesat, terbukti merusak agama, merusak masyarakat, dilaporkan. Itu bagian daripada ta'awun 'alal birri wa taqwa ya. Kalau tadi yang maksud kita memfitnah, memberi informasi salah hanya karena dia nggak suka, itu jangan sampai ya, itu akhlak yang buruk, dosanya besar. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adzabah. Masya Allah, ini nyambung dengan beberapa hadis, dua hadis yang marah tadi. Man kaffa ghadabah, siapa yang bisa menahan amarah, amarahnya ditahan, diredam, habis, hilang sudah. Pertama, wah, pokoknya membara hatinya, meledak-ledak, meluap-luap, hampir seperti gunung meletus, merah mukanya, tapi dia redam, hilang, tenang. Siapa yang menahan amarahnya, kaffallahu anhu adzabah, Allah menahan dari orang itu azabnya, maka Allah tidak mengadab. Ini di antara fadilah orang yang bisa menguasai emosi amarahnya. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Dan banyak loh, amarah itu membuat keluarga berantakan. Mudah sekali kata cerai itu muncul dari laki-laki, mudah sekali dari perempuan nantang cerai ya, dari kepada suaminya. Nah, ini juga karena apa? Karena tidak terukur kadang. Nah, kalau sudah selesai, amarahnya selesai, baru menyesal karena masalahnya sepele. Ya, di situ yang bahayanya marah. Walau syahidun min akhrajahu Tabrani fil Awsat. Walau syahidun min hadits Ibnu Umar inda Ibni Abi Dunya, ini inda Ibni Abi Dunya. Wa an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayul malakati. Akhrajahu Tirmidzi wa farraqahu haditsain wa fi sanadi dhafun. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga khabbun. Khabbun itu artinya khadda, penipu. Bakhilun, bakhil, tidak masuk surga, penipu, bakhil. Wala sayyi'ul malakah, dan orang yang buruk penguasaannya,
dalam hal kepemilikan, buruk kepemilikannya. Dia punya budak, buruk kepada budaknya. Dia punya hewan, buruk kepada hewannya. Jadi buruk kepemilikannya. Tidak memberikan nafkah, ya, itu sudah buruk. Kemudian suka memukulnya, itu buruk. Memberi pekerjaan yang berat-berat, itu buruk. Menghina, itu buruk. Itu namanya sayyul malakah. Berarti orang yang dimiliki itu statusnya du'afa, orang yang posisinya lemah. Begitu yang berkuasa, mentang-mentang berkuasa dia semena-mena, itu diancam tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah. Penipu termasuk pembohong ya, penipu, bakhil, dan yang buruk perangai kepemilikannya. Terus wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasamma haditha qaumin, siapa yang mencuri dengar pembicaraan satu kaum. Satu kaum sudah ngomong bisik-bisik masih didengar dicuri-curi, disadap-sadap gitu ya. Wahum lahu karihun, padahal mereka tidak suka. Subba fi udhunihi, maka nanti akan dikucurkan di telinganya di hari kiamat nanti al-anuk. Anuk yaitu timah panas. Yaumal kiamati, di hari kiamat, timah yang meleleh, yakni ar-rasos, yaitu timah. Apakah timah hitam, timah putih ya. Akhrajahu al-Bukhari. Maka hati-hati yang suka nguping pembicaraan orang yang orang itu tidak suka untuk dikuping ya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat ya, jangan lupa salawat. Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Tuba itu artinya thayyib, bagus. Atau tuba itu adalah nama pohon di surga yang begitu luas, rindang, orang berjalan di bawahnya saja 100 tahun perjalanan belum melewatinya. Ada satu pohon, jauhnya itu jangan diukur dengan kilo lagi, 100 tahun berjalan di bawahnya belum keluar dari naungan pohon itu. Itu syajarah Tuba. Ada juga maknanya adalah surga atau kebahagiaan atau keberuntungan. Maka beruntunglah, kebahagiaanlah, surgalah liman shaghalahu aibuh, bagi orang yang disibukkan oleh aibnya sendiri, an uyubinasi, dari aibnya orang lain. Dia sudah sibuk ngurusi aibnya sendiri. Aibnya sendiri sudah terlalu sibuk. Sudah nggak ada waktu ngurusi aib orang lain, untuk menggunjing, memfitnah, nggak ada. Maka itu orang yang perlu diucapi selamat ya, berbahagialah. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasan. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'adzama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laki Allah wa huwa ali ghadbanu. Man ta'adzama fi nafsihi, yani man, barang siapa ta'adzama, merasa besar, fi nafsihi, dalam dirinya. Siapa yang merasa besar, rumangsa gumedhe ya, sapa sing rumangsa gumedhe ing dalam awake, jadi merasa besar dalam dirinya. Ini perasaan orang lain nggak bisa melihat, dari masing-masing orang yang tahu. Waqtala fi misyatih, dan dia menunjukkan kesombongan dalam jalannya. Jadi sombong itu mulai dari dalam diri, nggak ada orang lihat, sampai yang dilihat orang itu mulai dari sikapnya. Sikap jalan sudah beda ya, memang dibuat-buat untuk menunjukkan bahwa dia orang gede gitu. Laki Allah, maka dia akan ketemu Allah, wa huwa alaihi ghadbanu, sementara Allah dalam keadaan marah. Ketika ketemu Allah, Allah marah kepadanya, Allah murka karena dia telah melakukan dosa besar ya.
An Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah berasal dari setan. Tidak boleh kita tergesa-gesa, kebat, keliwat, ya. Kita boleh cepat, mubadarah, musaraah, tetapi harus perhitungan dengan terukur. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hasan. Jadi cepat, ada cepat yang tercelah dalam hal yang harusnya pelan-pelan saja kok cepat, nah itu baru tercela. Dalam hal yang seharusnya cepat kok dia lambat, itu tercela juga. Nah, tapi yang maksud di sini adalah dia cepat-cepat dalam hal yang tidak seharusnya cepat-cepat, gitu ya. Maka perlu kita tuh mengerti antara hal yang satu dengan yang lain. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyu'mu su'ul khuluq. Asyu'mu, kesialan itu adalah su'ul khuluq. Akhlak yang buruk itulah kesialan dan pembawa kesialan. Maka kalau menikah, pertama lihat dulu akhlak, korek betul-betul akhlaknya. Akhlak si perempuan bagaimana, akhlak si laki-laki bagaimana. Kalau buruk, waduh, itu nanti susah, sudah ada kesialan dibawanya, ya. Cari, kalau perempuan, cari perempuan yang penyabar, penyayang. Namanya al-wadud, al-walud. Pertama al-wadud, banyak kasih sayang, punya sifat keibuan, suka anak kecil, suka sayang. Bukan wanita yang tidak peduli, ya, tapi wanita yang sangat peduli dan penyabar. Lalu punya potensi memberi anak banyak. Nah, ini penting, memberi anak banyak. Itu bagian dari misi Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai seperti orang Jepang. Nih berita hari ini di Jepang, banyak sekolah tutup. Banyak sekolah tutup karena nggak punya murid. Ya, meluluskan cuma satu murid. Itu murid terakhir. Habis itu nggak ada yang diluluskan, ya ditutup selama-lamanya. 1 tahun 450 sekolah ditutup. Mulai 2000 sampai 2020 sudah 9.000 sekolah ditutup di Jepang. Karena orang sudah keluar dari fitrah, ya syahwatnya dilampiaskan dengan cara keluar dari fitrah. Dan itu juga di Korea, juga di sebagian Cina, dan banyak juga di Eropa, ya. Maka umat Islam tetap sampai hari kiamat tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umama yaumal qiyamah. Yang hadir ada yang belum menikah? Atau mayoritas? Ya, pesan saya cari wanita yang saudara-saudaranya itu banyak. Cari wong Jawa derman, manaan. Tapi yang juga punya kasih sayang, punya kepedulian, punya kasih sayang, ya. Harus punya anak banyak. Banyak itu di atas 3. Ya, 3 ke atas itu banyak. Kalau 2 itu belum melaksanakan hadis Nabi. Kalau sengaja, ya, kalau sengaja 2. Kalau hanya diberi itu, ya sudah, namanya diberi itu. Baik, sampai mana tadi? Al-ajalah minasyaiton, asyu'mu su'ul khuluq. Kemudian, bentar, cepat-cepatan ya. An Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa syufa'a. Sesungguhnya orang yang tukang melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat, wala syuhada, tidak akan menjadi saksi yaumal qiyamah, di hari kiamat. Akhrajahu Muslim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi dzambin lam yamut hatta ya'malah. Siapa yang mencela saudaranya dengan dosa, saudaranya melakukan dosa, dicela, maka dia tidak akan mati sampai melakukan dosa itu. Naudzubillah min dzalik. Akhrajahu Tirmidzi wa hasana wa sanadu munqati. Wa an Baz ibni Hakim an Nabi an Jati radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailun lahu tsumma wailun lahu. Celaka bagi orang yang bercerita, berkata-kata, bertutur kata untuk, ya, lalu dia berdusta dalam tutur kata itu, gunanya untuk membuat tertawa
kaum yang mendengarkannya. Biasa ini lawaan ya. Wailun lahu, celaka baginya, summa wailun lahu, kemudian celaka baginya. Akhraju thalatha wa isnadu qawi. Sebelum terakhir ada dua hadis pendek. Wa an Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaratu maghtabtahu an tastaghfirullah. Kafarah yaitu dendanya orang yang kamu gunjing adalah kamu harus beristighfar untuk orang itu bidhahril ghaib, tanpa dia ketahui. Rawahul Harits ibni Abi Usama bi isnadin dhaif. Terakhir, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijali ilallahi al-aladul khasimu. Abghadur rijal, orang yang paling dibenci ilallahi oleh Allah adalah al-aladul khasim, orang yang dendam kesumat. Al-aladu, orang yang memusuhi dengan sangat. Al-khasim, yang selalu memusuhi. Al-aladu dengan berlebihan, sehingga disebut dengan dendam kesumat ya, sampai 7 turunan. Akhrajahu Muslim. Alhamdulillah. Jangan lupa berdoa semoga diterima puasa kita oleh Allah, ilmu jadi manfaat dan amal soleh, dosa diampuni. Allahumma amin. Yang belum menikah semoga dapat jodoh soleh dan soleh. Allahumma amin. Kita tutup, doanya orang shaim adalah mustajab insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.